Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, hari ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Nah, di materi limit ini secara garis besar ada dua, yaitu limit mendekati angka untuk X mendekati angka dan limit X untuk mendekati tak hingga. Kita masuk yang limit X mendekati angka dulu. Lim X mendekati A ya. Di sini ada 4 golongan. Yang pertama, jika disubstitusikan ketemu angka berarti langsung berhenti. Jadi untuk yang aturan yang pertama, jika A nya nanti dimasukkan ketemunya C ini angka ya, maka jawabannya ya C ini sendiri. Jadi berhenti di sini. Tapi kalau dimasukkan angkanya, dimasukkan di fungsinya, ketemu C per 0, maka jawabannya menjadi tak hingga. Tapi jika kebalikannya 0 per C, berarti jawabannya jadi 0. Nah, yang keempat, jika ketemunya 0 per 0, maka harus dilanjutkan sampai ketemu antara nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, saya tuliskan di sini ya. Ini aturannya tadi. Contoh soal yang pertama, misalnya tentukan limit X mendekati 2 untuk 2X pangkat 2 min X min 3. Jadi cara mengerjakan limit hanya memasukkan angka ini ke dalam X yang ada di persamaan ini. Jadi tinggal masukkan saja. Limit X mendekati 2 berarti 2 kali 2 kuadrat min 2 min 3. 2 kali 2 kuadrat berarti 2 kali 4 8, 8 kurangi 2 6, 6 kurangi 2 6 kurangi 3, berarti jawabannya adalah 3. Nah, ini berarti setelah dimasukkan angkanya, maksudnya ini adalah FA itu setelah angkanya ini dimasukkan ke dalam sini, ketemunya angka. Berarti jawabannya ini 3 ini. Berarti sudah selesai. Nah, ke contoh yang kedua. Misalkan limit X mendekati 1 untuk 2X kuadrat plus X min 3 per X kuadrat plus 4X plus 3. Kita masukkan limit X mendekati 1 berarti 2 kali 1 kuadrat plus 1 min 3, yang bawah 1 kuadrat plus 4 kali 1 plus 3. Jadi cuma ganti X nya ya, X nya ganti angka 1. Ini kalau kita hitung berarti 2 kali 1 kuadrat 2 tambah 1 3, 3 kurangi 3 0. Sedangkan yang bawah 1 tambah 4 tambah 3 8. Nah, berarti ini menyerupai
aturan yang ketiga. Kalau ketemu 0 per angka, 0 per C, maka jawabannya adalah 0. Berarti ini jawabannya 0. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga saya balik saja ini ya, biar cepat ini. Limit X mendekati 1 untuk tak balik X kuadrat plus 4X plus 3 per 2X kuadrat plus X min 3. Ini yang bawah tak taruh atas, yang atas tak taruh bawah. Berarti ini jawabannya jadi 8 per 0. Nah, berarti dia sesuai bentuk yang kedua. Berarti kalau 8 angka per 0, berarti jawabannya jadi tak hingga. Maka ini jawabannya adalah tak hingga. Nah, baru kita masuk contoh yang keempat. Jika ada limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan, kita masukkan dulu duanya, berarti limit 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. Nah, ini jawabannya adalah, ini 2 kuadrat 4 kurangi 4 berarti 0. Kemudian 2 min 2 juga 0. Nah, kalau kita ketemu soal yang semacam ini, ketemu jawabannya 0 per 0, berarti ini belum selesai. Maka harus dilanjutkan dengan cara memfaktorkan salah satu, entah yang di atas ataupun yang di bawah. Karena ini pangkatnya besar yang atas, berarti bentuk yang atas ini kita faktorkan sampai akhirnya bisa kecoret dengan yang bawah ini. Nah, sebenarnya ada cirinya ya. Jadi untuk mode yang keempat ini pasti nanti kalau ini X mendekati 2, yang dicoret nanti adalah X min 2. Kalau X mendekati min 2, berarti kemungkinan yang dicoret nanti adalah X plus 2. Jadi cirinya ada di sebelah sini. Kalau ini X min 3, berarti X mendekati 3, berarti nanti yang kecoret X min 3 nya. Maka kemudian ini kita faktorkan, berarti saya geser. Limit X mendekati 2, kita ingat bahwa yang bagian atas ini, kita ingat kembali bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi anggap X kuadrat ini sebagai A kuadrat, 4-nya sebagai B kuadrat. Sedangkan A kuadrat min B kuadrat ini berasal dari A plus B dikalikan dengan A min B. Nah, kalau X kuadratnya itu A, X kuadratnya itu A kuadrat, berarti kalau kita tutup pangkatnya, berarti A itu sama dengan X. Berarti kita ketemu dulu A nya siapa? A nya X. Nah, B kuadratnya 4, berarti B nya adalah akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2. Jadi ini tinggal plusnya masukkan, minusnya masukkan. Maka soal yang ini tadi kalau kita taruh di bawah, berarti atasnya berubah jadi X plus 2 X min 2
dibagi X-2 yang bawah tetap ditulis. Nah, atas dan bawah ini sudah ada yang sama, yaitu X-2. Jadi sesuai dengan petunjuk dari ini tadi, yang akan dicoret adalah X-2 nya. Jadi ini hilang. Nah, setelah berhasil mencoret salah satu faktor, maka langkah berikutnya tinggal dimasukkan angkanya. Berarti limit X mendekati 2 berarti tinggal ini kan, X nya masukkan sini, berarti 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, jadi secara garis besar untuk limit X mendekati angka ini ada 4 macam. Yang pertama, kalau dimasukkan A ketemu angka berarti sudah berhenti. Contohnya ini, masukkan O ketemu angka 3 berarti sudah selesai. Kalau ketemu angka per 0, kayak contoh yang ketiga tadi, 8 per 0, berarti jawabannya tak hingga. Kalau ketemunya 0 per angka, berarti sama dengan 0. Nah, yang panjang adalah yang keempat. Kalau kita menjumpai yang keempat ini, kalau ketemunya 0 per 0, maka jawaban ini berarti belum selesai. Maka kelanjutannya harus memfaktorkan antara yang atas ataupun yang bawah. Kemudian setelah difaktorkan, cari hingga sampai bisa mencoret salah satu faktornya. Kemudian setelah bisa nyoret, barulah masukkan angkanya ini. Nah, akhirnya ketemu jawaban. Oh, ternyata hasilnya adalah 4 gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita sambung di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.